Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas bab 14 mengenai pengendali dan auditor. Saya sendiri dengan Resi Hevani. Nama saya Salma Febriani. Nama saya Insofiantari. Nama saya Risma Fitriana. Saya sendiri Panji Dwi Setiawan. Nama saya Dini Maulia Putri. Baik, pembahasan dalam bab ini ialah mengenai peran dan tantangan pengendali dan auditor. Keduanya memiliki peran penting dalam hal tata kelola perusahaan dan pengendalian terkait tata kelola tersebut. Adapun dua peran pentingnya ialah dalam hal memberi pelayanan bagi manajemen, yaitu membantu lini manajer dalam mengambil keputusan, dan juga menjalankan fungsi pengendalian agar menjadi nilai tambah yang baik bagi pemilik. Yang kedua, melakukan pengawasan, yaitu memastikan bahwa tindakan setiap orang dalam organisasi, terutama para manajer, sesuai dengan hukum, etika, dan sejalan dengan kepentingan terbaik bagi organisasi dan pemilik. Pengendali dan auditor dalam memenuhi peran tersebut sebagai fungsi pelayanan dan juga fungsi pengawasan, seringkali timbul ketegangan, sehingga menciptakan sebuah konflik, yang nantinya konflik tersebut akan dipecahkan dengan terbitlah sebuah solusi, dan hal tersebut berperan penting agar pengendali dan auditor tuh berjalan secara efektif. Pengendali atau controller. Pada perusahaan bisa kita lihat di slide, fungsi keuangan dan akuntansi biasanya dikelola oleh seorang CFO atau VP Finance. Nah, yang dimana mereka nanti dibagi menjadi dua peran. Yang pertama ada controller atau sebagai pengendali, dan yang kedua ada bendahara atau treasurer. Nah, fungsi utama dari controller sendiri dalam hal pencatatan keuangan, pelaporan, dan pengendalian. Sedangkan fungsi utama dari treasurer atau bendahara itu dalam hal meningkatkan dan mengelola modal. Jadi, peran pengendali. Pengendali atau controller ini adalah individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Jadi mereka ini adalah anggota tim kunci utama dari manajemen karena mereka yang handal dan ahli dalam pengukuran keuangan. Peran yang pertama sebagai entities chief accountant, atau mereka melakukan bookkeeping atau pembukuan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi, dan juga menyiapkan laporan keuangan bagi pemegang saham dan juga pihak-pihak eksternal lainnya. Mereka juga yang peran kedua terlibat dalam pengambilan keputusan manajemen. Mengapa mereka terlibat? Karena mereka yang merancang dan mengoperasikan sistem pengendali internal dan manajemen untuk memastikan keandalan informasi. Mereka juga terlibat dalam penyusunan rencana anggaran, juga menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diinterpretasikan ke para manajer. Mereka juga mengawasi audit internal dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Jadi begitu kedua peran dari pengendali. Selanjutnya, fungsi pengendali. Sebenarnya dari fungsi pengendali ini kita bisa, dari 5 poin itu kita bisa ambil garis besarnya. Jadi fungsi pengendali ini pertama dia melakukan perencanaan, yang kedua mereka melakukan pengendalian, melakukan pelaporan, dan juga di mana pelaporan tersebut tuh sudah sesuai dengan akuntansi yang berlaku apa tidak gitu. Jadi bisa kita baca dalam PowerPoint-nya, di mana fungsi pengendalinya itu ada 5 poin di situ ya, dari mulai merancang dan mengoperasikan informasi sistem pengendalian, menyiapkan pernyataan keuangan, menyiapkan dan menganalisis dan menginterpretasikan laporan kinerja, melakukan supervisi audit internal dan audit operasional, mengembangkan personil dan organisasi pengendali yang terlibat dalam pelatihan yang berkaitan dengan fungsi pengendalian. Nah, kenapa sih mereka disebut controller? Jadi, meskipun pimpinan perusahaan pemegang kendali dalam pembuat keputusan, tapi setiap tindakan atau tujuan tersebut harus berdasarkan pada laporan, analisis, rekomendasi, dan mekanisme pengendalian yang disediakan oleh controller. Seperti itu. Berikut ini adalah 5 tanggung jawab seorang controller. Yang pertama, memilih dan menentukan metode akuntansi yang digunakan. Dalam menentukan metode akuntansi yang digunakan, seorang controller harus memilih metode apa yang paling mampu untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan. Seperti yang kita tahu, tujuan dari perusahaan itu untuk memperoleh laba setinggi-tingginya, tapi tidak dengan melanggar hukum yang berlaku. Yang kedua, monitoring dan audit internal. Dalam monitoring dan audit internal, tidak hanya sebatas pemeriksa laporan keuangan saja. Audit internal juga harus memastikan strategi, prosedur, dan kebijakan perusahaan telah dilakukan dengan benar.
Yang tiga, mengawasi proses pelaksanaan akuntansi. Proses akuntansi keuangan adalah yang paling penting di antara semua proses akuntansi, karena dari proses ini, pemilik perusahaan dapat mengetahui apakah perusahaan beroperasi efektif atau tidak, perusahaan memperoleh laba atau malah rugi. Hasil laporan disajikan dalam suatu laporan keuangan. Yang keempat, mengawasi proses pelaksanaan akuntansi manajemen. Ada banyak keputusan yang harus diambil oleh manajemen perusahaan setiap hari. Untuk mempermudah proses pengambilan keputusan, perusahaan membutuhkan informasi mengenai laporan akuntansi manajemen, tetapi laporan tersebut hanya untuk manajemen internal saja. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan perpajakan perusahaan. Selain memberi nasihat kepada CEO atau CFO mengenai strategi dan perencanaan pajak perusahaan, seorang kontrol juga bertanggung jawab atas kepastian pelaporan pajak dan pembayarannya dilakukan tepat waktu. Ada konflik dalam pengendali, ada perbedaan pendapat diantaranya pelaporan keuangan dan tanggung jawab pengendali internal itu bersifat independen, sedangkan tanggung jawab layanan manajemen itu bersifat involvement. Jadi, dapatkah pengendali memakai dua topi sekaligus? Satu sebagai anggota tim manajemen dan yang satunya lagi sebagai pengawas. Kedua tanggung jawab itu memerlukan independensi dari manajemen. Independensi di sini itu seorang pengendali itu harus bersikap jujur, objektif, dan bebas. Tetapi banyak orang yang percaya jika pengendali dan tanggung jawab laporan sering bertentangan dengan tanggung jawab layanan manajemen pengontrol. Problem of controller atau permasalahan di pengendalian seringkali disimpulkan bahwa controller perusahaan biasanya lebih berpihak kepada perusahaan dan tim manajemen dibandingkan kepada pemegang saham dan investor. Dengan adanya rencana kompensasi, insentif dapat menimbulkan motivasi atau semangat mereka untuk berbuat curang atau bisa disebut dengan fraud, dengan hasil pengukuran di mana mereka tersebut bertugas untuk mengawasi dan melaporkannya kepada perusahaan. Masalah-masalah yang timbul seperti keperpihakan pada perusahaan dan kompensasi berbasis pengaruh atau godaan tidak secara otomatis dapat mengganggu perannya pengawasan fidusia dan manajemen. Bahkan dengan adanya masalah-masalah ini dapat memberikan peringatan kepada suatu perusahaan. Solusi dari permasalahan ini yang pertama, komite audit dari BOD dan auditor internal dapat digunakan untuk mengawasi fungsi controllers. Yang kedua, perilaku controllers dapat dibentuk melalui personal atau cultural controllers seperti seleksi dan program pelatihan. Yang ketiga, sebaiknya tidak ada pemberian reward atas kinerja yang ditetapkan berdasarkan pengukuran yang dapat dimanipulasi oleh controllers itu sendiri. Yang keempat, pelaporan solid line dalam organisasi efektif untuk mengendalikan aktivitas unit business controllers. Dalam struktur di atas menjelaskan bahwa corporate controller lah yang menentukan tugas dan prioritas dari business unit controllers tersebut, dan corporate controllers mengevaluasi kinerja business unit controllers tersebut. Pelaporan solid line dirancang untuk mengurangi keterikatan emosional antara business unit controllers dengan unit operasi tempat mereka ditugaskan. Business unit controllers memberikan penekanan tinggi pada pengawasan manajemen mereka dan tanggung jawab fidusia. Bahkan, fakta menunjukkan bahwa perubahan dalam hubungan pelaporan controllers tidak mengubah prioritas pekerjaan dan loyalitas dari unit business controllers. Auditor. Pengertian audit. Menurut Arens, audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Audit juga dapat didefinisikan sebagai proses sistematis atas 1. Mendapatkan dan pengevaluasian bukti secara objektif. Yang kedua,
menilai tingkat korespondensi atas objek dan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Ada beberapa tahapan audit. Tahap pertama adalah tahap perencanaan. Tahap ini meliputi pengembangan dan pemahaman atas kriteria yang digunakan dalam audit. Tahap kedua adalah proses audit. Tahap ini meliputi proses mendapatkan dan mengevaluasi bukti. Tahap ketiga dari audit yaitu membutuhkan penilaian berdasarkan bukti, apakah sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil audit pada pihak yang berkepentingan. Auditor dibagi menjadi dua, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal bersifat independen dari manajemen karena mereka dipekerjakan oleh perusahaan jasa profesional. Auditor eksternal yang melaksanakan financial audit pada umumnya berasal dari kantor akuntan publik. Yang kedua, auditor internal. Auditor internal merupakan karyawan dari perusahaan yang mereka audit, yang biasa disebut sebagai mata dan telinga manajemen. Jumlah auditor internal berbeda setiap perusahaan. Perusahaan kecil biasanya tidak mempunyai auditor internal, sedangkan perusahaan besar dapat mempunyai auditor dalam jumlah sedikit maupun banyak. Background dari auditor internal, secara umum mereka merupakan akuntan. Audit dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, audit keuangan. Audit keuangan memberikan opini apakah laporan keuangan yang disampaikan oleh pihak manajemen telah disajikan secara wajar, secara berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti GAP. Pedoman yang digunakan audit keuangan ialah GAAS atau Generally Accepted Auditing Standard yang dikeluarkan oleh Public Company Accounting Oversight Board atau bisa disebut dengan PCAOB. Selanjutnya, audit ketaatan adalah organisasi seperti halnya individu yang bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap hukum, peraturan, prosedur, dan kebijakan administrasi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang seperti audit ketaatan. Audit ketaatan secara umum berfokus pada lingkungan investigatif yang dibandingkan dengan tipe audit lainnya, namun membutuhkan juga bukti yang cukup banyak serta keahlian dan auditornya itu sendiri. Yang terakhir ialah audit kinerja, dikenal dengan audit operasi, audit manajemen atau audit komprehensif, digunakan untuk menyediakan evaluasi menyeluruh atas kinerja, aspek spesifikasi tertentu, dan kinerja aktivitas manajemen, departemen, atau manajemennya. Efisiensi aktivitas ekonomis. Kriteria di dalam audit kinerja bersifat samar, tidak lebih spesifik daripada good performance, sehingga dibutuhkan definisi kriteria dalam pernyataan yang lebih spesifik serta judgement dan auditor apakah sebuah kinerja itu telah baik, yang biasanya diidentifikasi dari area peningkatan kinerja. Nilai audit. Audit menciptakan dua nilai utama. Yang pertama yaitu laporan audit menambah kredibilitas terhadap informasi yang akan disajikan kepada user. Auditor menyediakan tes secara independen berdasarkan kriteria yang akan merefleksikan kepentingan user, yaitu sebagai bentuk proses evaluasi. Dan auditor juga menciptakan nilai keuntungan dari peningkatan dan rekomendasi spesifiknya. Rekomendasi dapat berupa perubahan prosedural ataupun kebijakan manajemen. Yang kedua, keuntungan kedua dari audit yaitu diperoleh dari antisipasi atas adanya audit itu sendiri. Faktor situasional yang mempengaruhi nilai audit. Audit tidak selalu menguntungkan di segala situasi, akan tetapi sebuah faktor yang mempengaruhi potensi nilai audit adalah penting tidaknya area yang akan diaudit. Audit juga secara potensi lebih bernilai ketika mekanisme kontrol lain tidak berjalan. Nah, ketika audit mempunyai potensi yang lebih tinggi, terkadang nilai yang dapat direalisasikan rendah karena nilai audit menjadi rendah ketika terdapat asesmen yang kurang. Karena kualifikasi auditor merupakan hal yang penting. Audit hanya dapat mengukur kejadian di masa lalu. Audit akan menjadi lebih bernilai ketika mendapat penyediaan data atau kejadian yang terjadi di masa depan. Audit dapat menjadi alat yang sangat bernilai bagi manajemen dalam mengontrol situasi, akan tetapi audit juga
punya batasan dan kelemahan. Salah satunya audit dilakukan secara berkala, sehingga penyediaan informasi menjadi terbatas. Audit juga dapat menyebabkan reaksi negatif seperti tekanan pekerjaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.